Aku menikahi bos preman penuh tato. Ketika malam pertama di kamar, ia terkejut ketika aku membuka cadar di depannya. Aku menikahi bos preman penuh tato. Ketika malam pertama di kamar, ia terkejut ketika aku membuka cadar di depannya, mengisahkan tentang sebuah pernikahan yang penuh dengan kejutan dan ketegangan. Rania, seorang wanita yang terjebak dalam perjodohan, mendapati dirinya menikahi seorang pria yang terkenal sebagai bos preman penuh tato, Arga. Pada malam pertama mereka, dengan semua ketegangan dan ketidakpastian yang ada, Arga terkejut ketika Rania membuka cadarnya. Apa yang ia lihat tak hanya mengubah pandangannya tentang Rania, tetapi juga membuka jalan menuju konflik dan pengungkapan rahasia-rahasia besar. Dari situ, keduanya terjebak dalam tarik-menarik perasaan, pilihan hidup, dan ujian kesetiaan. Bisakah cinta tumbuh di antara keduanya? Atau hanya ada kebencian yang menguar? Like, comment, subscribe. Jangan lupa like jika kalian penasaran dengan cerita ini. Komen di bawah kalau kalian ingin tahu bagaimana kelanjutan kisah Arga dan Rania. Dan subscribe untuk update cerita menarik lainnya. Penasaran dengan apa yang Rania sembunyikan? Kalian pasti nggak mau ketinggalan kisah ini, kan? Aku, Rania, seorang wanita biasa dengan kehidupan yang terlihat sederhana di luar, tapi penuh dengan luka di dalam. Usia aku sudah menginjak 25 tahun. Tapi aku sering merasa lebih tua karena perasaan yang terkadang terlalu berat untuk dipikul. Aku dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, namun selalu diajarkan untuk menjaga kehormatan dan martabat. Meskipun tidak kaya, keluarga kami sangat menjaga nilai-nilai moral yang tinggi. Sejak kecil, aku sudah diajarkan untuk mandiri. Ayahku seorang pengusaha kecil, sementara ibuku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus kami, anak-anaknya. Aku punya 2 saudara laki-laki yang selalu menjadi pelindung bagi adik-adiknya. Dan meskipun kami sederhana, kami selalu bahagia dengan apa yang ada. Namun, meskipun hidup kami terlihat bahagia, ada satu hal yang tak pernah bisa lepas dari pikiranku. Aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Suatu saat, aku merasa seperti hanya menjadi bagian dari rutinitas, tak lebih dari sekadar perempuan biasa yang menjalani hidupnya tanpa ada perubahan berarti. Hingga akhirnya, aku bertemu dengannya. Aku masih ingat hari itu, ketika aku pertama kali bertemu dengan Arga, bos preman yang penuh tato itu, yang selama ini hanya kudengar namanya sebagai sosok yang ditakuti banyak orang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku, Rania, yang selama ini hidup dalam kesederhanaan dan ketaatan pada aturan, akan terjebak dalam takdir yang tak terduga ini. Tentu saja, aku tidak memilih Arga dengan sukarela. Pernikahan ini adalah hasil dari sebuah perjodohan yang diatur oleh keluargaku. Mereka bilang itu demi kebaikan masa depan, untuk menjalin hubungan dengan keluarga besar yang kaya dan berpengaruh. Dan meskipun hatiku tidak sepenuhnya menerima, aku tak bisa menolak takdir yang sudah digariskan untukku. Pada malam pertama kami, aku merasa gugup dan cemas. Semua yang ada di sekitarku terasa asing. Tempat tidur yang besar, suasana kamar yang gelap, dan wajah Arga yang penuh tato. Aku bahkan bisa merasakan ketegangan yang mengalir di antara kami, seolah-olah kami tidak benar-benar saling mengenal. Tapi, saat aku membuka cadar di depannya, aku bisa melihat ekspresi terkejut yang terpancar dari wajahnya. Ekspresi yang sepertinya menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hubungan ini, tapi yang aku tahu, hidupku akan berubah. Tak ada jalan kembali, hanya ada 2 pilihan. Menerima kenyataan atau menghadapi kenyataan dengan keberanian yang mungkin belum sepenuhnya aku miliki. Malam itu adalah awal dari perjalanan yang tidak aku tahu kemana arahnya. Tapi satu hal yang pasti, kehidupan aku dan Arga akan penuh dengan kejutan yang tak terduga.
Malam pertama itu masih terngiang jelas dalam ingatanku. Saat aku membuka cadar dan melihat ekspresi terkejut di wajah Arga, semuanya terasa seperti mimpi yang aneh. Dia, bos preman yang penuh tato, yang seharusnya aku tak kenal begitu dalam, kini duduk di depanku dengan wajah penuh tanda tanya. Aku tahu dia sedang mencari alasan untuk mengerti siapa aku sebenarnya. Tapi aku juga tak bisa memberi penjelasan yang mudah. Ini adalah pernikahan yang tidak aku pilih. Sebuah takdir yang datang begitu saja dan kini aku harus menjalani semuanya. Aku mengatur napas dalam-dalam dan mencoba untuk menenangkan diriku. Arga menatapku dengan matanya yang tajam dan penuh misteri. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk diam di sana. Aku tahu dia pasti bertanya-tanya kenapa seorang wanita seperti aku bisa terjebak dalam perjodohan dengan seorang pria seperti dia. Aku sendiri pun tidak tahu apa yang membuat semuanya terjadi. Keluarga kami, keluarga besar yang ingin hubungan ini berjalan lancar, memaksa kami untuk menjalani ini. Aku merasa canggung, duduk di tepi tempat tidur sambil menunggu Arga untuk mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya diam, seolah tak tahu harus berkata apa. Aku bisa merasakan ketegangan itu, seolah setiap detik berlalu semakin berat. Rania, akhirnya Arga memecah keheningan dengan suara yang dalam dan sedikit kasar. Kamu pasti bingung kan kenapa aku di sini? Kenapa kamu di sini? Aku mengangguk pelan. Sejujurnya aku sendiri bingung. Semuanya terasa begitu cepat dan terpaksa. Aku bukan tipe perempuan yang bisa mudah menerima keadaan seperti ini. Tapi aku harus melakukannya demi orang tua dan demi keluarga. Arga menghela napas panjang. Aku bukan orang yang baik, katanya dengan nada yang berat. Kamu pasti tahu aku bukan pria yang pantas untuk kamu. Aku menatapnya, mencoba membaca raut wajahnya yang penuh tato itu. Ada sesuatu yang berbeda dari pria yang terkenal karena kekerasannya ini. Ada sisi manusiawi yang belum sepenuhnya ia tunjukkan. Arga, aku akhirnya membuka mulut, meski suaraku terdengar sedikit gemetar. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Ini semua terlalu cepat untukku. Dia mengangguk pelan dan berdiri. Langkahnya berat saat ia berjalan menuju jendela kamar. Malam itu, bulan terlihat besar dan terang, seolah ingin menyaksikan drama yang baru saja dimulai di antara kami. Arga menatapnya sejenak sebelum kembali memandangku. Aku tidak janji akan bisa berubah jadi pria yang kamu harapkan, katanya dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Tapi aku akan berusaha untuk tidak membuat hidupmu lebih sulit. Aku diam. Kata-kata itu menyentuhku, meski tidak sepenuhnya meyakinkanku. Seorang pria sepertinya, dengan masa lalu yang kelam dan dunia yang keras, tidak akan bisa berubah dalam semalam. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku tidak bisa langsung menghakimi. Mungkin, hanya mungkin, dia juga sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Setelah beberapa saat, kami berdua duduk di tempat tidur yang sama, dengan jarak yang cukup jauh. Tapi tidak ada percakapan yang terjadi lagi. Kami berdua terdiam dalam kesendirian yang penuh dengan pikiran masing-masing. Aku tahu ini baru permulaan dari perjalanan yang akan panjang dan penuh dengan ketegangan. Namun, di balik semuanya, aku merasakan sebuah ketertarikan yang mulai tumbuh perlahan. Mungkin itu hanya rasa ingin tahu, atau mungkin sesuatu yang lebih besar. Aku pun akhirnya terlelap dalam tidur yang tidak nyenyak, sementara Arga masih terjaga, menatap langit malam yang penuh bintang, seolah dia pun mulai mempertanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang masih terasa di udara. Tidak ada kata-kata cinta, tidak ada pelukan hangat, hanya dua jiwa yang sedang berjuang untuk memahami satu sama lain dalam dunia yang penuh dengan rahasia dan kebingungan.
Hari-hari pertama setelah malam pertama itu terasa seperti kehidupan yang berjalan dengan lambat. Aku dan Arga menjalani hari-hari kami dengan canggung, seperti dua orang asing yang terpaksa berbagi ruang. Setiap pagi aku bangun lebih dulu dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan, sementara Arga masih tertidur dengan pose yang seolah menunjukkan kelelahan yang mendalam. Aku tidak tahu apa yang membuatnya begitu lelah. Mungkin dunia yang dia jalani setiap hari. Dunia yang penuh dengan kegelisahan dan kekerasan. Dunia yang aku tak ingin terlibat lebih dalam. Namun meskipun begitu, ada hal-hal kecil yang mulai membuatku merasa lebih nyaman. Arga, meski kasar dan penuh tato, ternyata memiliki sisi lain yang jarang aku lihat. Ketika kami makan bersama, dia tidak pernah berbuat kasar. Tidak pernah meninggikan suara. Dia makan dengan tenang, seperti pria biasa yang hanya ingin menikmati waktu makan pagi. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin tahu lebih banyak. Suatu hari aku memutuskan untuk mencoba lebih mendalami siapa Arga sebenarnya. Aku duduk di sampingnya saat dia baru saja selesai makan. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal penting. Tapi aku penasaran tentang tato-tato di tubuhnya yang penuh makna. Tato yang seolah menceritakan cerita yang tidak bisa aku pahami hanya dengan melihatnya. Arga, aku mulai pelan, mencoba membuka percakapan yang lebih dalam. Kenapa kamu punya banyak tato seperti ini? Arga menatapku, sejenak ragu, kemudian tersenyum tipis. Mereka bukan hanya tato, Rania. Setiap tato punya cerita sendiri, cerita yang mungkin gak kamu mengerti. Aku mengangguk pelan, mencoba untuk memahami. Aku tahu setiap orang pasti memiliki masa lalu yang tak selalu bisa mereka ungkapkan. Mungkin tato-tato itu adalah pengingat tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan perjuangan, luka, dan penyesalan. Tapi, apakah tato itu berarti kamu tidak pernah ingin melupakan masa lalu? Tanyaku, meski aku tahu itu bisa menjadi pertanyaan yang sensitif. Arga menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya aku melihat sisi lain dari dirinya yang lebih lembut. Masa lalu bukan sesuatu yang bisa aku lupakan, Rania. Tapi itu bukan berarti aku ingin hidup di dalamnya selamanya. Tato ini adalah cara aku untuk mengingat, bukan untuk terjebak. Aku terdiam, meresapi kata-katanya. Aku mulai memahami bahwa Arga adalah pria yang tak bisa dipahami hanya dari permukaan. Setiap tato yang menghiasi tubuhnya, setiap luka yang ada di sana, menceritakan kisah yang lebih dalam daripada yang bisa dia katakan dengan kata-kata. Hari-hari selanjutnya, kami mulai berbicara lebih banyak. Arga mulai membuka diri, meskipun tidak banyak. Dia bercerita sedikit tentang masa lalunya yang keras, tentang bagaimana dia terjebak dalam dunia yang penuh dengan kekerasan, tentang bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan apa yang dia miliki sekarang. Aku mendengarkan, tidak menghakimi, hanya mencoba untuk memahami. Tapi ada satu hal yang terus menggangguku. Arga selalu menghindari untuk membicarakan keluarganya. Setiap kali aku menanyakan tentang orang tuanya, dia akan berubah topik dengan cepat. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan aku bisa merasakannya. Terkadang, aku merasa seolah ada bayangan besar yang mengintai di balik perbincangan kami, sebuah rahasia yang belum terungkap. Suatu malam, ketika kami berdua duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, Arga berkata dengan suara yang lebih serius dari biasanya. "Rania, aku ingin kamu tahu satu hal," katanya. "Aku bukan orang baik, dan aku tidak akan pernah bisa jadi pria yang sempurna untukmu. Tapi aku akan berusaha untuk jadi suami yang tidak akan pernah menyakiti hati kamu." Aku menatapnya, mencoba mencari makna dalam kata-katanya. Apa yang sebenarnya dia coba katakan? Apakah dia merasa bahwa aku tidak akan bisa menerima siapa dirinya yang sesungguhnya? "Arga," aku menjawab,
Suaraku lembut. Aku tidak meminta kamu untuk menjadi sempurna. Aku hanya ingin kita saling memahami. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih untuk menjalani masa depan bersama. Arga terdiam sejenak. Matanya yang tajam menatapku. Lalu perlahan dia tersenyum. Itu adalah senyum yang berbeda dari senyum-senyum sebelumnya. Senyum yang seolah mengandung pengakuan dan kebebasan. Kami berdua duduk dalam keheningan, menikmati momen yang penuh dengan pemahaman yang perlahan tumbuh di antara kami. Tidak ada janji-janji manis, hanya dua jiwa yang mulai berusaha untuk mengerti satu sama lain. Namun, meskipun begitu, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan kami. Ini baru permulaan, dan ada lebih banyak rahasia yang harus terungkap. Tapi untuk malam itu, kami hanya duduk bersama, berbagi waktu yang tenang, seolah dunia di luar sana tidak ada artinya. Semakin lama aku tinggal bersama Arga, semakin banyak aku belajar tentang dirinya. Meskipun ia tidak banyak bercerita tentang masa lalunya, ada satu hal yang aku rasakan, Arga tidak pernah menutup hatinya sepenuhnya. Dia lebih suka diam, tapi tidak sekalipun aku merasa dia menutup diriku. Dia hanya membutuhkan waktu untuk membuka dirinya sedikit demi sedikit, seperti batu yang terkikis oleh air yang jatuh pelan-pelan. Aku mulai terbiasa dengan kebisuan kami yang tidak lagi terasa canggung. Kami menghabiskan waktu bersama dalam keheningan yang nyaman, duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, atau kadang kami berjalan-jalan di sekitar rumah tanpa banyak bicara. Kadang aku merasa seperti sebuah kebersamaan yang tanpa kata-kata pun bisa menghubungkan kami, meskipun aku tahu di dalam hati kami masing-masing masih menyimpan banyak hal yang belum dibicarakan. Satu-satunya hal yang benar-benar menarik perhatianku adalah tatonya. Setiap tato yang ada di tubuhnya bercerita. Setiap guratan tinta yang menutupi kulitnya seolah membentuk sejarah hidupnya yang tak terungkap. Di satu sisi, aku ingin sekali tahu apa yang mereka semua maksud. Namun di sisi lain aku merasa ada sesuatu yang harus dihargai, sebuah batasan yang dia buat agar tidak semua orang tahu tentang dirinya. Suatu pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya dan menemukan Arga sudah duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Aku tidak tahu sejak kapan dia bangun, tapi ada sesuatu di wajahnya yang membuatku merasakan adanya perubahan. Ketika aku duduk di sampingnya, dia tidak langsung menatapku. Dia hanya menghela napas panjang, seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Ada apa, Arga?" Aku bertanya dengan hati-hati, mencoba merasakan suasana hatinya. Dia tidak menjawab, hanya terus menatap keluar. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara, seperti ada sesuatu yang sudah lama terpendam dan kini mulai muncul ke permukaan. Tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangannya dari luar jendela, Arga berkata pelan, "Rania, aku ingin kamu tahu sesuatu." Aku menunggu dengan sabar, mataku tertuju padanya, mencoba membaca ekspresinya yang tidak berubah. Ada sesuatu yang aku rasakan tidak biasa, sesuatu yang membuatku merasa ini adalah momen penting dalam hubungan kami. "Apa itu, Arga?" tanyaku dengan penuh perhatian. Dia berbalik menatapku, matanya yang tajam menatapku dalam-dalam, seolah-olah mencoba membaca pikiranku juga. Lalu, dia mengangkat lengan kirinya, menunjukkan tato besar di lengannya yang selama ini selalu tersembunyi. Tato itu adalah gambar kepala harimau yang sangat detail dan terlihat menakutkan. Garis-garis yang rumit membentuk sebuah gambaran yang sangat kuat, tetapi ada sesuatu yang gelap dan suram di baliknya. "Aku mendapat tato ini saat aku masih muda," katanya dengan suara serak. "Itu adalah simbol dari kehidupanku dulu. Kehidupan yang penuh dengan kekerasan. Dunia yang aku pilih karena aku tidak tahu jalan lain. Aku dulu hidup dalam bayang-bayang kekuasaan, dan tato ini adalah pengingat dari siapa aku dulu." Aku menatapnya dengan hati-hati.
Kata-kata yang dia ucapkan bukan hanya tentang tato itu, tetapi tentang dirinya yang dulu. Aku bisa merasakan beban di balik kalimat-kalimatnya. Beban yang sudah terlalu lama disimpan dalam hati dan tidak bisa dia lepaskan begitu saja. Apa maksudmu dengan dunia yang aku pilih? Aku bertanya, ingin tahu lebih dalam. Arga menunduk, seolah tidak siap untuk mengungkapkan semuanya. Aku terlahir di dunia yang penuh kekerasan. Rania, aku tidak punya pilihan lain selain ikut beradaptasi. Aku bergabung dengan kelompok yang salah, melakukan hal-hal yang salah, dan tak ada jalan keluar kecuali terus terjerumus lebih dalam. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Aku tahu bahwa dunia yang dia jalani dulu pasti bukan dunia yang mudah. Namun, aku tidak bisa begitu saja menerima bahwa hidupnya hanya akan menjadi jalan yang penuh dengan penyesalan. Aku ingin percaya bahwa Arga bisa berubah, bahwa ada bagian dari dirinya yang masih bisa diselamatkan. Arga, aku mulai pelan, mencoba memberi dukungan. Kamu tidak perlu hidup di masa lalu. Kita bisa memilih untuk hidup di masa depan. Kita bisa membangun sesuatu yang baru bersama. Arga menatapku dengan tatapan yang penuh keteguhan, seolah-olah dia mulai merasakan harapan yang aku tawarkan. Namun, ada keraguan yang masih tertinggal di matanya. Aku tidak tahu, Rania. Aku sudah terlalu jauh terjatuh dalam kehidupan itu. Aku tahu, jawabku lembut. Tapi aku percaya kamu bisa keluar dari sana. Aku percaya kamu bisa memilih jalan yang lebih baik. Arga terdiam untuk beberapa saat. Lalu akhirnya dia mengangguk pelan. Mungkin kamu benar. Mungkin sudah saatnya aku berhenti melarikan diri dari masa lalu. Aku merasa sebuah titik balik terjadi dalam percakapan kami. Mungkin ini adalah awal dari perubahan yang aku harapkan. Mungkin, hanya mungkin, Arga mulai memahami bahwa hidupnya tidak harus dihukum oleh masa lalu. Hari itu berakhir dengan perasaan yang lebih ringan di hatiku. Meski perjalanan kami masih panjang dan penuh ketidakpastian, aku merasa bahwa kami sudah mulai melangkah bersama ke arah yang lebih baik. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi setidaknya, untuk hari itu, kami bisa saling berbagi harapan dan menghadapinya bersama. Namun, aku tahu bahwa cerita kami belum selesai. Ini baru permulaan. Dan jalan yang harus kami tempuh masih penuh dengan lika-liku yang belum terungkap. Hari-hari berlalu begitu saja, dan meskipun aku merasa ada perubahan kecil dalam diri Arga, aku tahu bahwa perjalanan kami berdua tidak akan mudah. Setiap malam, saat aku tertidur, aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan begitu saja. Meskipun dia tidak mengatakannya, aku bisa merasakannya dari caranya melihat keluar jendela atau ketika dia terbangun di tengah malam, hanya untuk duduk diam seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Suatu pagi, saat aku sedang memasak di dapur, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku tahu itu adalah Arga. Dia selalu datang tanpa suara, dengan langkah yang berat, seolah membawa beban di pundaknya. Rania. Suara Arga terdengar lebih dalam dari biasanya. Aku ingin bicara. Aku menoleh dan melihatnya berdiri di ambang pintu. Matanya penuh dengan ketegangan yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Seolah ada sesuatu yang telah terjadi dan dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ada apa, Arga? Tanyaku, mencoba menenangkan suasana. Arga menghela napas panjang, menatapku sejenak, dan akhirnya dia melangkah mendekat. Aku merasa seperti ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Rania, sesuatu dari masa lalu yang terus menghantuiku. Aku berhenti sejenak, hati terasa berat. Apa itu, Arga? Aku bertanya pelan, berharap dia akan membuka diri lebih dalam. Dia duduk di kursi meja makan,
meletakkan tangannya di atas meja dengan kasar. Ada orang dari masa lalu yang datang kembali. Rania. Orang yang aku coba lupakan. Orang yang membawa banyak kenangan buruk dalam hidupku. Aku merasakan perasaan yang aneh menjalar di tubuhku. Seperti ada ancaman yang datang dari luar. Mengganggu ketenangan yang kami coba bangun bersama. Siapa dia? Tanyaku. Tidak bisa menahan rasa penasaran. Arga menatapku. Matanya penuh dengan rasa cemas. Dia adalah orang yang aku kenal sejak aku masih muda. Rania. Seseorang yang terlibat dalam dunia yang sama dengan aku. Dia datang untuk mengingatkanku tentang masa lalu yang ingin aku lupakan. Aku merasa perasaan cemas itu semakin menguat. Apa maksudmu? Apa yang dia inginkan dari kamu? Arga terdiam sejenak. Seperti sedang memikirkan jawaban yang tepat. Dia ingin aku kembali. Rania. Kembali ke dunia itu. Dunia yang penuh dengan kekerasan. Dunia yang sudah aku tinggalkan. Dia tidak peduli dengan perubahan yang aku coba buat. Aku merasa hatiku berdebar kencang. Aku tahu dunia yang dimaksud Arga. Dunia yang penuh dengan bahaya dan kekerasan. Dunia yang dia coba hindari. Tapi jika orang dari masa lalunya itu datang kembali, apakah itu berarti semuanya akan hancur? Arga, kamu tidak perlu kembali ke sana. Aku berkata dengan tegas, berusaha meyakinkannya. Kamu sudah berbeda. Kamu sudah memilih jalan yang lebih baik. Arga menunduk. Tangannya menggenggam erat permukaan meja. Aku tahu, Rania. Tapi kadang-kadang masa lalu itu datang begitu saja dan memaksa kita untuk menghadapinya. Aku takut aku tidak bisa menghindar lagi. Aku melangkah mendekat, duduk di sebelahnya dan meletakkan tanganku di atas tangannya yang gemetar. Kamu tidak sendirian, Arga. Aku ada di sini. Kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama. Arga mengangkat kepalanya. Dan aku bisa melihat ada keraguan yang mendalam di matanya. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam dunia itu. Rania, aku tidak ingin kamu terseret ke dalam masalah yang aku hadapi. Aku menggenggam tangannya lebih erat, mencoba memberi kekuatan. Arga, aku sudah memilih untuk bersamamu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini. Kita bisa menghadapinya bersama. Kami duduk dalam keheningan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi juga ada kepercayaan yang tumbuh perlahan. Arga mungkin merasa ragu, tapi aku tahu dia tidak ingin kembali ke dunia yang telah merusak dirinya. Dia ingin berubah, dan aku percaya dia bisa. Namun, aku juga tahu bahwa masalah ini belum selesai. Bayang-bayang masa lalu Arga masih mengintai di setiap langkahnya, dan orang yang datang itu mungkin akan menjadi ancaman besar bagi kami berdua. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku yakin kami tidak bisa melarikan diri dari kenyataan yang ada. Malam itu, Arga terlihat gelisah. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang dia coba tahan. Setelah kami makan malam, dia tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju pintu. Aku mengikutinya dengan langkah perlahan. Arga, kemana kamu? Aku bertanya, khawatir dengan tindakannya. Dia berbalik, matanya menunjukkan determinasi yang kuat. Aku harus menyelesaikan ini. Rania, aku harus menutup babak lama dalam hidupku. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi kenyataan yang pahit. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu Arga tidak akan mudah menghindar dari masa lalunya, dan sekarang dia harus memilih jalan yang akan menentukan siapa dia selanjutnya. Aku hanya bisa berharap dia tidak kehilangan dirinya lagi. Dia menatapku untuk terakhir kali malam itu, lalu keluar dari rumah tanpa kata-kata lebih. Aku hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatapnya pergi,
dengan perasaan campur aduk yang menggelayuti hatiku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tidak tahu, tapi aku hanya bisa menunggu dan berharap bahwa Arga akan kembali sebagai pria yang aku kenal, bukan sebagai sosok yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Hari-hari setelah Arga pergi semakin terasa lama. Keheningan rumah kami kini menjadi semakin mencekam, seolah menunggu sesuatu yang tak pasti. Setiap kali aku melihat keluar jendela, hatiku penuh dengan kecemasan, berharap Arga akan kembali dengan selamat, dengan jawabannya, dengan keputusan yang bisa membawa kedamaian bagi kami berdua. Tapi saat itu, aku merasa seperti aku sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Aku mencoba tetap sibuk, menyibukkan diri dengan berbagai hal, tetapi rasanya setiap detik begitu berat. Arga, pria yang selama ini aku kenal, kini hilang dalam perjalanan menuju masa lalunya yang penuh kekerasan. Aku tahu dia harus menghadapi orang-orang itu, dunia itu, dan dirinya yang terdalam. Tetapi aku tidak bisa menahan perasaan takutku. Takut akan masa lalu yang bisa menyeretnya kembali. Takut bahwa semua yang sudah kami bangun akan hancur begitu saja. Setiap malam, aku tidur dengan perasaan cemas, memikirkan apa yang sedang dia hadapi di luar sana, apa yang sedang terjadi pada dirinya. Apakah dia benar-benar bisa menghindari perangkap itu? Apakah dia bisa keluar dari dunia itu dan tetap menjadi Arga yang aku kenal? Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe, mencoba melupakan sejenak kecemasan yang terus mengganggu pikiranku. Saat aku duduk di sudut, secangkir kopi di depan mataku, aku menerima pesan dari Arga. Hanya sebuah pesan singkat, tapi itu sudah cukup membuat jantungku berdegup kencang. Rania, aku kembali ke rumah. Ada yang perlu kita bicarakan. Aku langsung terbangun dari tempat dudukku. Tidak tahu apa yang harus aku rasakan. Perasaan lega bercampur dengan rasa khawatir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang sudah dia putuskan. Apakah dia sudah siap untuk menghadapi kenyataan atau justru akan membawa masalah baru? Aku berjalan pulang dengan langkah cepat. Pikiranku berkecamuk. Setibanya di rumah, aku menemukan Arga sudah ada di sana, duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya tampak lebih serius daripada biasanya. Ada sesuatu yang berubah dari ekspresinya, seperti ada sebuah keputusan besar yang baru saja dia buat. Aku duduk di depannya, mencoba menenangkan diri meskipun hatiku penuh dengan pertanyaan. Arga, apa yang terjadi? Apa yang kamu putuskan? Arga menatapku dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya, seolah ada beban berat yang dia coba sampaikan tanpa harus mengucapkannya. Rania, aku sudah berbicara dengan orang-orang itu, katanya pelan. Aku menghadapi mereka. Aku menutup pintu masa laluku. Tapi ada harga yang harus dibayar. Aku tidak bisa menahan rasa takut yang muncul di dadaku. Tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. Apa yang kamu maksud dengan harga yang harus dibayar? Arga menarik napas panjang. Matanya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Mereka tahu aku bisa memilih jalan lain. Tapi mereka tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus membuat keputusan. Rania. Aku harus mengorbankan sesuatu untuk bisa benar-benar bebas dari mereka. Aku merasa tubuhku terasa kaku mendengar kata-katanya. Aku tahu dia sedang berada di persimpangan jalan yang sangat berat. Tetapi aku tidak tahu apa yang dia maksud dengan pengorbanan itu. Arga, apa yang akan kamu korbankan? Kamu tidak perlu melakukannya. Aku di sini untukmu. Kita bisa menghadapinya bersama. Arga menatapku dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Aku tidak ingin melibatkanmu. Rania, kamu sudah cukup banyak menderita karena aku. Mungkin sudah waktunya aku benar-benar pergi dari dunia itu. Tapi untuk itu aku harus membuat pilihan yang sulit.
Aku merasa hatiku hancur mendengar kata-katanya. Tidak pernah aku membayangkan bahwa Arga akan mempertaruhkan segalanya untuk meninggalkan dunia yang telah begitu lama menguasainya. Aku tahu ini bukanlah keputusan yang mudah, dan aku tahu jika dia memilih untuk benar-benar mengorbankan sesuatu, itu berarti dia akan jauh lebih terpisah dari dunia yang kita bangun bersama. "Apa yang harus kamu lakukan?" tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Arga terdiam beberapa saat, seolah berpikir keras tentang kata-katanya. "Aku harus memutuskan hubungan terakhirku dengan mereka. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang mereka lagi. Aku harus memilih antara hidup denganmu, Rania, atau kembali ke dunia itu dan menyerah pada masa lalu yang tak pernah melepaskanku." Wajahku terasa semakin panas. Aku bisa merasakan air mata mulai menggenang, meskipun aku berusaha menahannya. "Jadi kamu akan pergi lagi? Kamu akan memilih untuk meninggalkan aku?" Arga menggelengkan kepala dengan cepat. "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, Rania. Tapi aku harus menempuh jalan yang berat ini. Aku harus melepaskan mereka sepenuhnya. Meskipun itu berarti aku harus kehilangan semua yang ada dalam hidupku yang lama." Aku merasa seolah dunia ini berputar terlalu cepat. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku ingin dia memilih aku. Aku ingin dia memilih jalan yang lebih baik bersama aku. Tetapi aku tahu, jika Arga benar-benar ingin meninggalkan masa lalu itu, dia harus melakukan pengorbanan yang besar. Aku tidak bisa menghalangi keputusannya, karena itu adalah jalan yang harus dia pilih untuk dirinya sendiri. "Arga, aku ingin kamu bahagia. Apapun yang terjadi, aku ingin kamu memilih hidup yang lebih baik. Aku akan selalu mendukungmu," kataku, meskipun perasaan di hatiku terasa berat. Dia menatapku dengan mata yang penuh ketulusan. "Rania, terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku ingin kita terus berjalan bersama. Aku akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama." Aku hanya bisa mengangguk. Perasaan haru melanda diriku. Kami mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi kami sudah memulai perjalanan ini bersama. Meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, kami berdua tahu bahwa keputusan ini adalah titik balik dari perjalanan kami. Kami mungkin harus berjuang lebih keras, tetapi kami tidak akan menyerah. Setidaknya, kami berdua sudah membuat pilihan untuk berubah dan tidak kembali ke masa lalu. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda, seolah hari ini akan menjadi titik awal dari sesuatu yang besar. Arga sudah kembali setelah beberapa hari pergi, dan meskipun kami belum membicarakan secara mendalam tentang keputusan yang dia buat, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa lebih ringan. Seperti ada sebuah beban yang telah terlepas. Meskipun aku tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Aku melangkah ke dapur, menyeduh secangkir kopi seperti biasa, sambil memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Arga memang sudah memutuskan untuk meninggalkan dunia lamanya, tetapi aku tahu itu tidak akan mudah. Dunia itu, orang-orang itu, akan terus mengingatnya, terus menuntutnya untuk kembali. Aku tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan dengan keputusan ini, tetapi aku ingin percaya bahwa dia akan cukup kuat untuk tetap berjalan di jalannya yang baru. Ketika aku sedang duduk di meja makan, Arga datang menghampiriku. Matanya menatapku dengan intens. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, seolah dia sudah menemukan kedamaian yang selama ini dia cari, tapi juga seolah ada tantangan baru yang menanti. "Rania," katanya pelan, suaranya berat dengan emosi yang aku tidak bisa baca sepenuhnya. "Aku perlu bicara tentang sesuatu yang lebih besar." Aku menatapnya dengan cemas. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ada sesuatu yang dia belum ungkapkan sepenuhnya. "Apa itu, Arga?" tanyaku, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku berdebar keras.
Arga duduk di sebelahku. Tangannya menggenggam tanganku dengan erat. Masa lalu tidak bisa hanya hilang begitu saja. Rania, mereka datang untuk menuntut apa yang menurut mereka adalah hak mereka. Aku sudah mencoba untuk menjauh, tapi mereka tidak akan berhenti, kata Arga dengan suara yang penuh tekad. Aku harus menghadapi mereka sekali lagi, Rania. Kali ini aku akan menuntut kebebasanku, menuntut agar aku bisa menjalani hidup yang aku pilih. Aku terdiam mendengar kata-katanya. Hatiku terasa berat. Aku tahu ini akan datang. Aku tahu ada sesuatu yang harus dia lakukan. Tapi tetap saja, aku merasa takut. Takut jika kali ini Arga tidak bisa keluar dari cengkeraman dunia yang telah lama dia tinggalkan. Takut jika dia akhirnya kembali terjebak dalam rutinitas yang tidak akan membawanya kemana-mana selain ke kehancuran. Tapi Arga, kamu sudah berjanji akan meninggalkan mereka. Kenapa harus sekarang? Kenapa kamu harus kembali ke mereka? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar, tapi aku berusaha untuk tetap kuat. Arga menatapku dengan tatapan yang penuh kesungguhan. Karena aku tahu, Rania, bahwa jika aku tidak menghadapi mereka sekarang, mereka akan terus mengejarku. Mereka akan menghancurkan semua yang kita bangun. Mereka akan terus membuat hidup kita tak pernah tenang. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak akan biarkan kamu dan aku hidup dalam bayang-bayang masa lalu ini selamanya. Aku bisa melihat dalam mata Arga, ada sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan untuk mengakhiri masalah ini. Ada keberanian yang muncul. Keberanian yang aku tahu tidak datang begitu saja. Dia sudah siap. Meskipun aku bisa merasakan keraguan yang masih tersisa di dalam hatinya. Arga, aku mulai berkata dengan lembut. Aku percaya padamu. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan takut ini. Aku takut kamu akan terjebak lagi. Aku takut kamu akan kehilangan diri kamu sendiri. Arga menatapku lama, seolah mencari cara untuk meyakinkanku. Aku tidak akan kehilangan diri sendiri. Rania, aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi aku berjanji aku tidak akan kembali ke dunia itu. Aku sudah memilih jalan yang benar. Kamu adalah jalan yang benar bagiku, dan aku tidak akan biarkan apapun merusak itu. Aku bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya, meskipun ada rasa ragu yang tak bisa disembunyikan. Arga memang bertekad, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah perjuangan yang tak akan mudah. Aku bisa melihatnya, bagaimana dia menggenggam tanganku lebih erat, seolah dia mencari kekuatan dalam diriku. Aku tahu dia ingin aku ikut bersamanya dalam keputusan ini, tetapi aku juga tahu bahwa keputusan ini adalah miliknya untuk diambil. Aku menarik napas panjang, mencoba mengatur pikiranku yang masih penuh dengan kecemasan. Jika kamu benar-benar yakin, Arga, aku akan mendukungmu. Aku akan selalu ada untukmu. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang kita. Kita harus melawan bersama, apapun yang terjadi. Arga tersenyum sedikit, meskipun ada kesedihan yang tampak di matanya. Aku tahu, Rania, aku akan melakukannya untuk kita. Tapi aku juga ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ekspresinya, dan aku tahu bahwa dia benar-benar bertekad. Meskipun aku masih merasa takut, meskipun aku tahu bahwa perjalanan ini akan membawa kami pada ketidakpastian, aku harus percaya pada Arga. Kami sudah memilih untuk melangkah bersama, dan aku tidak bisa mundur sekarang. Beberapa jam kemudian, Arga meninggalkan rumah dengan wajah penuh tekad. Aku tahu dia harus menghadapi orang-orang itu, dan aku tahu itu akan menjadi ujian besar bagi dirinya. Aku duduk di ruang tamu, menunggu dengan hati yang penuh kecemasan, berharap dia bisa kembali dengan selamat.
Aku ingin dia kembali dengan kemenangan, dengan kebebasan yang dia cari, tapi aku juga tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Mungkin tidak akan ada kemenangan yang mudah, tapi setidaknya kami sedang berjuang bersama. Dan saat itu, aku hanya bisa berharap bahwa keberanian Arga yang teruji hari ini akan membawa kami pada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bebas dari bayang-bayang masa lalu yang mengikatnya. Kami berdua mungkin harus melalui banyak hal, tetapi aku tahu bahwa dengan cinta dan tekad, kami bisa menghadapi apapun yang datang di hadapan kami. Hari-hari berjalan lambat setelah Arga pergi. Aku merasa terikat dalam ketidakpastian yang membebani hatiku. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan cemas. Setiap malam aku terjaga menunggu kepulangannya. Arga sudah pergi menghadapi dunia yang dulu dia kenal. Dunia yang aku tahu penuh dengan bahaya dan kekerasan. Aku tidak bisa menahan kekhawatiran tentang apa yang sedang terjadi padanya. Tapi aku juga tahu bahwa dia harus melakukannya untuk melepaskan dirinya dari masa lalu yang terus mengejarnya. Pagi itu aku duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh yang mulai dingin di depanku. Hening, hanya suara jam dinding yang terdengar berulang di telingaku. Aku berusaha untuk tidak terlarut dalam kecemasan, meskipun itu sangat sulit. Pikiran tentang Arga terus menggangguku, tentang apa yang dia lakukan di luar sana. Apakah dia sudah berhasil menghadapi mereka, atau apakah dia masih terperangkap dalam dunia yang tidak pernah bisa melepaskannya. Tiba-tiba pintu depan terbuka, dan aku terlonjak dari tempat dudukku. Mataku langsung tertuju pada sosok yang berdiri di depan pintu, tubuhnya yang kekar dan penuh dengan tato yang sudah aku kenal. Arga. Dia kembali. Aku terdiam, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Arga berdiri di sana, dengan wajah yang terlihat lelah. Namun ada semangat yang lebih kuat yang terpancar darinya. Mungkin dia telah melalui begitu banyak hal, tetapi yang paling penting adalah dia kembali dengan tekad yang lebih besar. Rania, kata Arga. Suaranya berat tapi penuh dengan kedamaian yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku melangkah mendekat. Hatiku berdebar kencang. Arga, kamu baik-baik saja? Tanyaku dengan penuh kecemasan, mencoba menilai kondisi tubuhnya yang tampak lelah. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang terlihat lebih tenang. Arga mengangguk pelan. Matanya menatapku dengan penuh arti. Aku baik-baik saja, Rania, katanya. Aku sudah menghadapi mereka. Semua yang aku takuti selama ini, aku hadapi dengan keberanian yang akhirnya aku temukan. Aku merasa campuran antara lega dan bingung. Apa yang sebenarnya dia hadapi? Bagaimana dia bisa melewati semua itu? Lalu apa yang terjadi? Arga? Tanyaku. Suaraku hampir berbisik. Dia melangkah masuk ke dalam rumah, dan aku mengikuti di belakangnya. Aku harus berbicara dengan orang-orang yang dulu aku kenal. Arga mulai menjelaskan. Aku harus berdiri di hadapan mereka, menunjukkan bahwa aku bukan lagi bagian dari dunia itu. Itu bukan hanya tentang aku, Rania. Ini tentang kita, tentang hidup kita bersama. Aku mendengarkan dengan seksama, mencoba untuk memahami apa yang dia rasakan. Jadi kamu benar-benar menghadapinya? Dan mereka membiarkanmu pergi begitu saja? Tanyaku dengan sedikit keraguan. Arga tersenyum tipis. Senyum yang aku lihat pertama kali saat kami saling mengenal. Tidak ada yang mudah, Rania. Mereka mencoba menahan aku, mencoba menarikku kembali. Tetapi aku tahu bahwa aku harus pergi. Aku harus membuat keputusan ini untuk kita berdua. Aku bisa melihat keyakinan yang ada dalam dirinya, dan meskipun aku tahu jalan ini masih panjang, aku merasa bangga padanya. Dia telah melawan bukan hanya dunia luar, tetapi juga dirinya sendiri. Dia sudah menempuh perjalanan yang sulit untuk bisa kembali padaku. Jadi kamu benar-benar akan meninggalkan semuanya, Arga? Tanyaku, menatap matanya dengan penuh pertanyaan. Arga mengangguk.
Aku sudah memutuskan. Rania, aku tidak akan kembali ke sana. Aku akan terus berjalan di jalan yang kita pilih bersama. Aku berjanji padamu. Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya. Arga telah melewati banyak hal untuk sampai pada titik ini, dan aku tahu ini adalah keputusan yang tidak mudah baginya. Namun, jika dia sudah bertekad, aku tidak bisa ragu lagi. Aku harus percaya padanya. Percaya bahwa kami bisa melewati semua ini bersama. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah mendekat dan meraih tangannya. Jika itu yang kamu pilih, Arga, aku akan mendukungmu. Kita akan jalani semuanya bersama, kataku dengan penuh keyakinan. Arga menatapku dalam diam, lalu senyum kecil muncul di wajahnya. Terima kasih, Rania. Aku tahu aku tidak akan bisa melakukannya tanpa kamu. Saat itu, aku tahu bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Masih ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, tetapi yang terpenting adalah kami saling memiliki. Tidak ada yang bisa memisahkan kami lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan kami dari mengejar kebahagiaan yang kami impikan. Dan bersama Arga, aku siap menjalani setiap langkah, meskipun dunia di luar sana masih penuh dengan ketidakpastian. Hari itu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya, karena aku tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, selama kami saling mendukung, kami akan selalu menemukan jalan untuk melewatinya. Dan Arga, pria bertato yang dulu penuh dengan rahasia, kini adalah sosok yang lebih tegar dan penuh dengan harapan. Kami berdua melangkah bersama, tidak peduli apa yang akan datang di masa depan. Kami sudah memilih untuk bersama, dan itu sudah cukup untuk membuatku percaya bahwa tidak ada yang akan menghalangi kami untuk meraih kebahagiaan yang kami impikan. Malam itu aku terbangun oleh suara pintu yang terbuka pelan. Aku mendengar langkah kaki Arga yang berat mendekat ke kamar kami. Rasanya sudah lama sekali aku tidak merasakan kehadirannya di sini, di sampingku, seperti dulu. Meskipun kami telah melalui begitu banyak hal bersama, aku tetap merindukan kehadiran sosok itu yang selama ini selalu ada di sisi hidupku. Aku duduk di ranjang. Mataku yang masih terpejam seolah berusaha menangkap kenyataan yang ada di depan mataku. Arga datang menghampiri, duduk di sisi ranjang, dan menatapku dengan tatapan yang aku kenal sangat baik, tatapan yang penuh ketenangan dan kepastian. Seolah semua yang terjadi sebelumnya hanya menjadi bagian dari perjalanan yang harus dia jalani untuk sampai pada titik ini. Rania, katanya pelan, suaranya seperti bergetar. Aku harus memberitahumu sesuatu. Aku mengangkat pandanganku. Mataku bertemu dengan matanya. Arga terlihat serius. Lebih serius dari biasanya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berat. Ada kabar buruk yang dia bawa, meskipun aku berharap itu tidak benar. Ada apa, Arga? Tanyaku. Suaraku nyaris hilang oleh kecemasan yang mulai menyelimuti hatiku. Arga menarik napas panjang sebelum akhirnya melanjutkan. Aku harus pergi lagi, Rania. Aku harus meninggalkanmu untuk sementara waktu. Aku terdiam sejenak. Kata-kata itu menghantam hatiku seperti sebuah tamparan keras. Kenapa? Aku bertanya, meskipun aku sudah bisa menebak jawabannya. Karena mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja, katanya. Mereka terus mengejarku, dan kali ini aku harus benar-benar menyelesaikan semuanya. Aku bisa merasakan kepedihan dalam kata-katanya. Arga berbicara dengan tekad yang besar, namun ada rasa sakit yang tak bisa dia sembunyikan. Tapi Arga, kamu sudah janji. Kamu sudah memutuskan untuk meninggalkan mereka. Kenapa sekarang kamu harus kembali ke dunia itu? Tanyaku. Suaraku hampir pecah karena kecewa dan khawatir. Arga menggenggam tanganku erat, seolah dia ingin memberikan kekuatan padaku.
Aku tidak bisa lari selamanya. Rania, mereka masih ada di luar sana, dan aku harus menuntaskan semuanya. Aku harus melawan mereka sekali lagi, kali ini dengan lebih kuat, agar aku bisa benar-benar bebas. Aku menatap wajah Arga, merasa bingung dan takut. Aku tahu dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri, berjuang untuk memutuskan apakah dia akan kembali terjebak dalam dunia gelap yang sudah dia tinggalkan. Tapi aku juga tahu, dia harus melalui ini jika dia ingin hidup dengan sepenuhnya. Arga, aku mulai dengan suara yang sedikit gemetar. Aku takut. Aku takut kamu akan terperangkap lagi. Aku takut kamu akan hilang dari hidupku. Aku tidak ingin kehilanganmu. Arga menatapku dalam-dalam, seolah mencoba mencari jawaban di dalam mataku. Aku tahu Rania, aku tahu. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Aku harus melakukannya. Untuk kita, untuk masa depan kita. Aku bisa merasakan keteguhan hatinya. Dia sudah membuat keputusan. Dan aku tahu itu bukanlah keputusan yang mudah. Tapi di satu sisi, aku juga merasakan betapa besar cinta Arga padaku, betapa dia ingin melindungiku, dan betapa dia ingin berjuang untuk masa depan kami. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Jika itu yang kamu pilih Arga, aku akan mendukungmu. Aku akan menunggumu. Meskipun itu akan terasa sangat berat, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya sendirian. Arga terdiam, lalu wajahnya tersenyum, senyum yang sangat tulus dan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Rania, kamu adalah alasan aku bisa melakukan ini. Aku tahu aku tidak akan bisa melewati semuanya tanpa kamu di sisiku. Aku menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Aku tahu ini adalah pengorbanan yang besar, bukan hanya untuk Arga, tetapi juga untukku. Aku harus memberinya kebebasan untuk berjuang dengan cara yang dia pilih, meskipun aku sangat takut kehilangan dirinya. Hari berikutnya, Arga berkemas dengan cepat. Dia tidak banyak bicara, tetapi aku bisa melihat dalam dirinya ada keinginan untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Dia tahu waktu tidak berpihak padanya, dan dia harus segera kembali menghadapi dunia yang pernah dia tinggalkan. Aku hanya bisa memandangi kepergiannya dari balik pintu. Hatiku terasa kosong dan berat. Jaga dirimu Arga, bisikku pelan, berharap dia bisa mendengar meskipun dia sudah jauh. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku merasa seluruh dunia seakan menghilang. Arga pergi lagi, meninggalkanku dengan harapan dan kecemasan yang bercampur aduk. Aku tahu dia akan kembali, tetapi aku tidak tahu kapan dan apa yang akan dia hadapi di luar sana. Semua yang bisa kulakukan adalah menunggu, dan berharap bahwa kali ini Arga bisa kembali dengan kemenangan. Hari-hari berlalu dengan lambat. Setiap detik terasa begitu panjang tanpa kehadiran Arga. Aku berusaha menjalani hidupku, tetapi setiap langkah terasa hampa tanpa dia. Meskipun aku tahu ini adalah bagian dari perjalanannya, aku tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghinggapiku. Aku hanya bisa berharap bahwa keputusan Arga untuk kembali ke dunia itu tidak akan membuatnya terjerumus lagi. Di saat seperti ini, aku tahu satu hal pasti, aku akan menunggu Arga dengan sepenuh hati. Karena cinta itu tidak pernah berhenti, bahkan ketika jarak dan waktu memisahkan kami. Hari-hari tanpa Arga terasa seperti beban yang tak tertahankan. Setiap langkah yang aku ambil terasa lebih berat. Setiap keputusan yang aku buat terasa lebih rumit tanpa keberadaannya. Aku sudah berusaha untuk tetap kuat, berusaha untuk tidak membiarkan kecemasan menguasai diriku, tapi itu sangat sulit. Setiap pagi aku bangun dengan harapan bahwa mungkin hari ini Arga akan kembali. Namun kenyataan selalu mengingatkanku bahwa dia masih berada di luar sana, berjuang dalam dunia yang tak pasti. Aku duduk di ruang tamu,
Mataku tertuju pada ponsel yang tergeletak di meja. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Aku tahu Arga tidak mudah mengirim pesan. Dia bukan tipe orang yang banyak bicara. Apalagi di tengah situasi yang penuh dengan bahaya seperti yang sedang dia hadapi. Tetapi ketidakpastian ini menggerogoti hatiku sedikit demi sedikit. Tiba-tiba suara derap langkah kaki terdengar dari luar rumah. Aku langsung terlonjak dan berlari menuju pintu. Hatiku berdebar kencang. Begitu pintu terbuka, aku melihat sosok yang aku rindukan. Arga. Tato-tato yang menghiasi tubuhnya tampak lebih jelas daripada sebelumnya. Dan matanya yang penuh dengan kelelahan dan ketegangan berkata lebih banyak daripada kata-kata yang bisa dia ucapkan. Arga. Suara aku hampir hilang. Terkejut dan terharu melihatnya kembali. Arga berdiri di sana, dengan napas yang sedikit terengah-engah, seolah-olah baru saja menjalani perjalanan panjang. Matanya menatapku dengan serius. Namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya kali ini. Ada ketenangan, tetapi juga ada beban yang lebih besar yang dia bawa. Aku kembali, Rania, katanya pelan. Suaranya berat dan penuh arti. Aku hanya bisa menatapnya. Tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa terkejut dan sekaligus lega. Arga kembali. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Aku bisa merasakannya. Arga, aku akhirnya berhasil berkata. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Arga mengangguk. Tetapi ada ragu yang terlihat di matanya. Aku baik-baik saja, katanya. Tapi aku tidak bisa kembali begitu saja. Ada yang harus aku selesaikan. Aku merasakan ketegangan dalam kata-katanya. Apa maksudmu? Tanyaku. Perasaan cemas kembali menyelimutiku. Arga menghela napas panjang dan melangkah masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti di belakangnya. Aku telah berhadapan dengan mereka. Dengan dunia yang dulu aku kenal. Tapi itu belum selesai. Rania. Mereka masih di luar sana. Dan aku harus melawan mereka sampai semuanya benar-benar selesai. Aku bisa melihat kelelahan di wajahnya. Bukan hanya fisik tetapi juga mental. Aku tahu betul bagaimana beratnya menghadapi dunia itu. Dan aku tahu Arga telah melewati banyak hal yang tidak bisa aku bayangkan. Jadi kamu belum benar-benar bebas? Tanyaku, mencoba mencari kepastian. Arga memandangku dengan tatapan yang penuh tekad. Tidak, Rania. Aku belum sepenuhnya bebas. Tapi aku akan melakukannya untukmu. Untuk kita. Aku harus memastikan bahwa masa lalu itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Aku bisa merasakan betapa besar perjuangan yang dia lakukan. Dia berusaha untuk bertahan. Berjuang agar kami bisa menjalani hidup yang lebih baik, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang selalu mengikutinya. Tapi aku tahu, itu tidak akan mudah. Tidak ada jalan pintas untuk melupakan masa lalu, dan Arga harus melawan banyak hal sebelum dia bisa benar-benar bebas. Arga, aku memegang tangannya erat. Aku akan ada di sini untukmu, tidak peduli seberapa sulitnya. Kita akan melalui semua ini bersama. Arga menatap tanganku yang menggenggamnya dengan penuh arti. Terima kasih, Rania. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu. Aku hanya bisa mengangguk, merasa semakin yakin bahwa kami bisa melewati ini bersama. Meskipun jalan kami penuh dengan ketidakpastian, aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Aku akan terus mendukungnya, karena cinta yang kami miliki lebih besar dari segala rintangan yang menghadang. Kembali ke dunia yang penuh dengan bahaya dan ketegangan bukanlah pilihan yang mudah bagi Arga, tapi dia melakukannya demi kami. Aku tahu aku tidak bisa melindunginya sepenuhnya, tetapi aku akan selalu ada di sisinya, memberi kekuatan dan harapan agar dia bisa melewati segala cobaan.
Hari itu aku berdiri di sampingnya, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Arga kembali, dan meskipun masa depan kami masih kabur, kami sudah memilih untuk berjuang bersama. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kami, karena kami sudah melewati begitu banyak hal bersama. Dan aku tahu, apapun yang akan terjadi, kami akan selalu menemukan jalan kembali satu sama lain. Pagi itu aku terbangun dengan rasa cemas yang tak bisa kutepis. Arga sudah kembali, tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal di hatiku. Dia berkata bahwa dia harus melawan dunia lama yang tak bisa dia tinggalkan begitu saja. Dan meskipun aku berusaha untuk mendukungnya, ada rasa takut yang mulai menyelimuti diriku. Aku takut akan kehilangan dia sekali lagi. Aku takut masa lalu itu akan menghisapnya dan membawanya jauh dari hidupku. Aku berdiri di depan cermin, melihat bayangan diriku yang cemas. Bagaimana aku bisa tetap tegar di hadapan Arga jika hatiku sendiri penuh dengan keraguan? Aku sudah berjanji untuk mendukungnya. Tapi apakah aku benar-benar siap untuk segala konsekuensi yang akan datang? Aku bergegas ke ruang tamu, dan di sana Arga sudah duduk di meja, memegang secangkir kopi. Wajahnya terlihat serius. Dia belum tidur semalaman. Aku tahu itu. Matanya yang merah menunjukkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Tetapi meskipun begitu, dia tetap terlihat gagah dengan tatapan penuh tekad. "Rania," katanya saat aku duduk di hadapannya, "aku harus pergi lagi." Aku terkejut mendengar itu. "Kenapa?" tanyaku. Suaraku nyaris bergetar. "Karena mereka masih ada. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja," jawabnya. "Aku harus menuntaskan semuanya, Rania." Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Arga," aku berkata pelan, "aku takut jika kamu pergi lagi, aku akan kehilanganmu. Aku tidak bisa melaluinya lagi." Arga menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Aku tahu itu, Rania. Aku tahu ini berat untukmu. Tapi aku tidak bisa membiarkan semuanya berlarut-larut. Aku harus menuntaskan ini sekali dan untuk selamanya." Aku merasa leherku seperti tercekik. Napasku tersengal. Aku ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu sulit keluar. Aku ingin Arga tinggal. Aku ingin dia berhenti berjuang melawan dunia yang telah lama dia tinggalkan. Tetapi aku tahu, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia lakukan. "Apakah kamu yakin dengan keputusanmu, Arga?" tanyaku, menatapnya dalam-dalam. "Apakah kamu benar-benar siap untuk melakukannya lagi? Aku tidak ingin kamu terluka. Aku tidak ingin melihatmu hancur." Arga terdiam sejenak, menunduk dan memikirkan kata-kataku. Setelah beberapa detik, dia mengangkat kepalanya dan menatapku dengan lebih dalam. "Aku sudah memutuskan, Rania. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita. Aku harus melawan mereka agar kita bisa hidup bersama tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui." Aku merasa hatiku hancur mendengar kata-katanya. Arga harus pergi lagi, tetapi kali ini, dia pergi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kami. Dia berjuang agar kami bisa memiliki masa depan yang lebih baik, lebih tenang, jauh dari dunia yang penuh dengan ancaman. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat-erat. "Aku tidak akan bisa melepasmu, Arga. Tapi aku tahu ini adalah jalan yang harus kita lewati bersama." Arga memegang tanganku dengan lembut, dan ada rasa hangat yang muncul di antara kami. "Aku tidak akan melupakanmu, Rania. Aku akan kembali. Aku janji." Aku ingin mempercayai kata-katanya, tetapi ada begitu banyak ketakutan yang menggerogoti hatiku. Arga sudah terjerat dalam dunia yang sangat berbahaya, dan meskipun dia berjanji akan kembali,
Aku tahu dunia itu bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Arga berdiri, bersiap untuk pergi. Aku harus berangkat sekarang. Rania, mereka tidak akan menungguku lebih lama lagi. Aku hanya mengangguk, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Rasanya seperti dunia ini berjalan terlalu cepat, dan aku tidak bisa mengejarnya. Sebelum Arga melangkah pergi, dia menatapku satu kali lagi, dan aku bisa melihat kekuatan yang ada di dalam dirinya. Aku cinta padamu, Rania, katanya dengan suara yang penuh kejujuran. Aku akan kembali, dan kita akan menghadapi semuanya bersama. Aku menatapnya. Perasaan campur aduk memenuhi hatiku. Aku juga cinta padamu, Arga. Hati-hati di luar sana. Dengan langkah berat, Arga meninggalkan rumah kami. Aku berdiri di sana, menyaksikan sosoknya menghilang di balik pintu, dan aku merasa seolah-olah seluruh dunia berubah. Kini, aku harus menunggu lagi. Aku harus menunggu Arga kembali, berharap bahwa keputusan yang dia ambil kali ini akan membawa kami pada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang jauh dari segala ancaman dan bahaya. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku berusaha untuk tetap tegar, hatiku tidak bisa menahan rasa cemas yang terus menggerogoti. Aku tidak tahu kapan Arga akan kembali, atau apakah dia akan kembali sama seperti sebelumnya. Tetapi satu hal yang pasti, aku akan terus menunggunya, karena aku tahu cinta kami lebih kuat dari segala rintangan yang ada di depan. Hari-hari yang kulalui setelah Arga pergi semakin berat. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan berbagai hal, tetapi bayangan Arga selalu hadir dalam setiap sudut pikiranku. Setiap malam aku terjaga, berharap ada pesan darinya, berharap ada kabar yang mengabarkan bahwa dia baik-baik saja. Tapi hari demi hari berlalu tanpa kabar, dan aku mulai merasa seolah-olah aku sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Pagi itu aku duduk di ruang tamu, mataku tertuju pada ponsel yang tergeletak di meja. Tidak ada satu pesan pun yang masuk. Aku memutuskan untuk keluar rumah dan berjalan-jalan, mencoba mencari ketenangan dalam hiruk-pikuk kota. Tetapi setiap langkahku terasa semakin jauh dari kenyataan. Seolah-olah aku sedang terjebak dalam labirin yang tak ada ujungnya. Aku berhenti di sebuah taman kecil, duduk di bangku yang kosong dan memandangi langit yang cerah. Aku merindukan Arga, lebih dari yang bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku ingin dia kembali, ingin dia melupakan semua masalah itu dan kembali ke aku, kembali ke kehidupan yang pernah kami impikan bersama. Tetapi aku tahu, itu tidak mudah. Dunia yang dia hadapi jauh lebih gelap dan penuh bahaya daripada yang bisa kubayangkan. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat seorang pria yang familiar berdiri di depanku. Pria itu bukan Arga, tetapi matanya, tatapannya, dan cara dia berdiri membuat hatiku berdebar. Pria itu adalah Ricky, teman lama Arga, yang beberapa kali muncul dalam hidup kami. Rania, suara Ricky terdengar berat. Aku perlu bicara denganmu. Aku terkejut melihatnya, tetapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Di mana Arga? Apa yang terjadi padanya? Ricky menghela napas panjang, terlihat ragu sebelum akhirnya duduk di sampingku. Rania, ada yang harus kau tahu. Arga sedang dalam bahaya besar. Dia terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa dia keluar begitu saja. Hatiku berdebar kencang mendengar kata-kata Ricky. Apa maksudmu? Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia tidak menghubungiku? Dia tidak bisa, jawab Ricky. Dia terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dia tinggalkan. Mereka akan menghancurkannya jika dia mencoba untuk keluar. Dan yang lebih buruk lagi, mereka mengincar kamu juga, Rania. Aku terkejut mendengar itu. Aku? Kenapa aku? Apa yang mereka inginkan dariku?
Ricky menatapku dengan tatapan serius. Mereka tahu betapa pentingnya kamu bagi Arga. Mereka ingin membuatnya kehilangan segalanya. Dan mereka tahu cara untuk melakukannya. Mereka tidak akan berhenti sampai Arga terpojok. Dan kamu bisa jadi bagian dari itu. Aku merasa dunia ini seperti runtuh di sekitarku. Selama ini aku berpikir bahwa aku bisa tetap tenang. Bahwa aku bisa menghadapinya, tetapi kenyataan itu jauh lebih buruk dari yang bisa aku bayangkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa terlibat dalam dunia gelap yang Arga coba hindari. Ricky, aku berusaha menenangkan diri. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa membantu Arga? Aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu. Ricky menggenggam tanganku, memberi sedikit kekuatan. Kamu tidak bisa melawan mereka sendirian, Rania. Tapi ada cara untuk membantu Arga. Kamu harus tetap aman. Jangan terlalu terbuka. Kalau kamu terus berhubungan dengan Arga, mereka bisa melacakmu. Aku merasa bingung dan takut. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku harus terus menunggu tanpa tahu apa-apa? Tanpa kabar darinya. Arga sudah membuat keputusan untuk menuntaskan semuanya, Rania. Ricky berkata pelan. Dia berjuang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kamu. Tapi ada risiko besar. Kita harus bertahan. Jangan memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan semuanya. Aku merasa begitu lelah. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku percayai. Atau apa yang harus aku lakukan. Aku ingin Arga kembali, ingin semuanya kembali normal, tetapi dunia ini sudah terlalu rumit dan berbahaya. Aku tidak tahu seberapa jauh aku harus melangkah untuk melindungi diriku dan Arga dari dunia yang penuh ancaman ini. Saat aku terdiam, Ricky berbicara lagi, suaranya penuh dengan penekanan. Rania, ini bukan hanya tentang kamu dan Arga. Ini tentang bertahan hidup. Kamu harus kuat. Lebih kuat dari sebelumnya. Aku menatap Ricky, berusaha mencerna apa yang dia katakan. Aku tidak tahu apakah aku bisa kuat. Ricky, aku hanya ingin Arga kembali. Ricky menatapku dengan penuh pengertian. Aku tahu itu, Rania. Tapi kamu harus bisa bertahan. Kamu harus menjaga dirimu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Arga kembali dengan selamat. Aku hanya mengangguk, merasa berat di hati. Aku tidak tahu seberapa lama aku harus menunggu, atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa melepaskan harapan. Aku harus tetap bertahan. Karena di dalam hatiku, aku tahu, Arga masih berjuang untuk kami. Malam itu aku duduk di kamar dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Hati ini berat. Pikiranku penuh dengan rencana yang entah bagaimana mulai terasa semakin rumit. Ricky berkata bahwa Arga sedang dalam bahaya besar. Bahwa kami tidak bisa berbuat banyak. Tetapi aku merasa terjepit. Aku ingin membantu Arga. Tetapi aku juga tahu aku tidak bisa begitu saja melawan dunia yang jauh lebih gelap dan berbahaya daripada yang aku kira. Setiap detik berlalu, semakin kuat rasa cemas itu menggerogoti. Di luar jendela, angin malam berhembus kencang, seakan mengingatkanku bahwa dunia ini tidak akan pernah berhenti berputar. Meskipun aku merasa semuanya sedang berhenti di tempat. Aku menatap ponsel di tanganku, menunggu kabar yang tidak pernah datang. Keheningan itu semakin menyesakan. Tiba-tiba suara pintu terbuka membuatku tersentak. Aku menoleh dan melihat Ricky berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak serius, bahkan lebih serius dari sebelumnya. Aku tahu ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah momen penting yang mungkin akan mengubah segalanya. Rania, kata Ricky dengan suara berat, ada yang harus kau ketahui. Arga,
Dia dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Aku menatapnya dengan hati yang berdebar. Apa maksudmu? Apa yang terjadi padanya? Ricky. Ricky berjalan mendekat dan duduk di sebelahku. Mereka tidak hanya mengincar Arga. Mereka juga tahu tentang kamu, Rania. Mereka tahu betapa pentingnya kamu dalam hidupnya. Dan mereka tidak akan berhenti sampai semuanya hancur. Aku merasa dunia ini seperti meluruhkan tanah di bawah kakiku. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku selalu terjebak dalam semua ini? Ricky menatapku dalam-dalam. Matanya penuh dengan keprihatinan. Karena kamu adalah satu-satunya yang bisa membawanya kembali, Rania. Tapi tidak sekarang. Tidak dalam situasi ini. Aku bingung. Aku tidak bisa memahami apa yang dimaksudnya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan semua ini? Ricky diam beberapa saat, seakan mencari kata-kata yang tepat. Ada cara untuk menyelamatkan Arga, tapi itu berarti kita harus membuat pilihan yang sangat sulit. Kamu harus bersiap, Rania. Pilihan apa? Tanyaku, suara bergetar. Ricky menarik napas panjang, dan wajahnya yang biasanya penuh dengan keberanian kini terlihat penuh kecemasan. Kamu harus berpikir matang, Rania. Jika kamu ingin Arga selamat, kamu harus mengorbankan dirimu. Kamu harus menjauh darinya. Bahkan jika itu artinya kamu akan kehilangan dia. Hanya dengan begitu dia bisa bebas dari mereka. Aku merasa tubuhku seolah terhenti. Apa? Kamu ingin aku meninggalkannya begitu saja? Setelah semua yang kita lewati, setelah semua yang dia lakukan untukku, kamu ingin aku menyerah? Ricky menatapku dengan tajam, seperti ingin meyakinkanku bahwa ini adalah pilihan terbaik. Rania, ini bukan tentang menyerah. Ini tentang bertahan hidup. Kamu harus menyelamatkan diri, dan dengan cara itu kamu bisa menyelamatkan Arga. Jika kamu tetap bersamanya, mereka akan menjadikanmu sasaran. Ini adalah satu-satunya cara. Aku terdiam. Perasaan campur aduk memenuhi diriku. Aku mencintai Arga lebih dari apapun di dunia ini. Tetapi apakah aku bisa mengorbankan kebahagiaan dan keselamatanku untuknya? Jika aku menjauh darinya, apakah itu berarti aku melepaskannya selamanya? Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan itu. Jadi, aku harus memilih antara dia dan keselamatanku, tanyaku perlahan, menatap mata Ricky yang penuh keprihatinan. Ini bukan pilihan yang mudah, Rania, jawabnya dengan suara lembut. Tetapi jika kamu tetap bersamanya, kalian berdua akan terjebak dalam lingkaran ini. Kamu tidak bisa terus berada dalam ancaman. Aku menutup mata, mencoba mencerna kata-kata Ricky. Ini adalah keputusan yang sangat sulit. Arga adalah segalanya bagiku, tetapi aku tidak ingin menjadi beban baginya. Aku tidak ingin dia terus terjebak dalam dunia yang berbahaya itu hanya karena aku ada di sisinya. Namun, di sisi lain, apakah aku siap untuk kehilangan dia? Apakah aku benar-benar bisa meninggalkan Arga dan melanjutkan hidup tanpanya? Akhirnya, aku membuka mata dan menatap Ricky dengan tekad yang mulai terbentuk. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini, Ricky. Tetapi aku akan mencoba. Aku akan menjauh dari Arga untuk sementara waktu. Aku akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Ricky mengangguk. Tampaknya sedikit lega. Kamu harus siap dengan segala kemungkinan, Rania. Ini mungkin yang terbaik. Aku menatapnya, merasa ada kekuatan baru dalam diriku meskipun hatiku berat. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tetapi aku akan melakukannya. Aku akan memberikan waktu untuk Arga,
Waktu untuk kita berdua. Aku hanya berharap, jika ini memang jalan yang benar, Arga akan kembali. Ricky berdiri dan melangkah mundur ke pintu, menatapku satu kali lagi. Kamu bisa melakukannya, Rania. Aku percaya padamu. Saat pintu tertutup dan Ricky pergi, aku terdiam di kamar itu, merenung tentang keputusan yang baru saja aku buat. Aku tahu ini bukan akhir dari cerita kami, tetapi juga bukan awal yang baru. Ini adalah jalan yang terpisah, jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, aku akan selalu menunggu Arga, meskipun jalan yang harus kami lewati terasa semakin jauh. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang tak bisa digambarkan. Seperti ada sesuatu yang tertahan dalam dadaku. Hari-hari yang berlalu terasa hampa dan berat. Sejak keputusan yang aku buat malam itu, semuanya berubah. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu adalah yang terbaik. Tetapi semakin aku berpikir, semakin berat rasanya. Aku menatap cermin di depan, mencoba melihat diriku dengan lebih jelas. Rania yang kuat, Rania yang bisa menghadapi apapun. Namun, ketika aku melihat bayanganku, aku hanya melihat seorang perempuan yang terluka. Hatiku seolah pecah menjadi serpihan kecil yang tak bisa aku kumpulkan kembali. Aku berjalan keluar kamar dan duduk di ruang tamu. Pagi itu begitu sunyi. Tidak ada suara tawa Arga. Tidak ada suara langkah kaki yang biasa terdengar di rumah ini. Semuanya terasa kosong. Aku tahu Arga sedang sibuk dengan urusannya sendiri, tetapi aku merindukan kehadirannya. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku padanya. Dan entah mengapa, semakin lama aku merasakan perasaan bersalah yang semakin mendalam. Apakah aku melakukan hal yang benar? Aku memejamkan mata dan membayangkan Arga. Pria bertato itu, dengan semua rahasia dan dunia kelam yang dibawanya. Dulu aku merasa kuat karena bisa berdiri di sampingnya, tapi sekarang, aku merasa begitu kecil. Apakah aku benar-benar bisa bertahan tanpa dia? Aku ingin menangis, tetapi air mataku seakan mengering entah kemana. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka, dan aku tahu siapa yang datang. Arga. Aku bisa merasakannya meskipun belum melihat wajahnya. Aku berdiri dan berbalik. Arga berdiri di ambang pintu, wajahnya serius, penuh dengan tatapan yang sulit dibaca. Sesuatu dalam dirinya terasa berbeda, seperti ada jarak yang lebih besar di antara kami. Rania, suara Arga terdengar serak. Kenapa kamu menghindar dariku? Aku terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Perasaan itu datang lagi. Perasaan yang selalu datang setiap kali aku bertemu dengannya. Cinta dan kebingungan bercampur aduk. Aku ingin menjawab, tetapi kata-kata itu seakan terjebak di tenggorokanku. Aku merasa kita butuh waktu, Arga. Akhirnya aku mengeluarkan suara, meskipun itu sangat berat. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk mengerti apa yang kita jalani selama ini. Arga menatapku, matanya penuh dengan kebingungan dan keheranan. Kamu tidak percaya padaku lagi? Tanyanya dengan suara yang terdengar lebih rendah. Itu adalah pertanyaan yang paling aku takuti. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mendengar Arga bertanya seperti itu. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Bukan itu maksudku, Arga. Tapi ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang apa yang terjadi di luar sana. Dunia kita tidak lagi sama. Aku takut kita terlalu terjebak dalam semua ini. Arga mendekat. Langkahnya terasa berat, seakan dia sedang berjalan melalui pasir yang padat. Aku tahu ini sulit, Rania, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mencintaimu lebih dari apapun, lebih dari hidupku sendiri. Kata-kata itu mengiris hatiku,
Tetapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku harus memilih jalan yang lebih baik untukku, untuk kita berdua. Arga, aku mulai berbicara dengan suara yang hampir pecah. Kamu tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus mengikutimu ke dalam dunia yang penuh dengan bahaya dan ketakutan. Aku mencintaimu, tapi aku juga harus menjaga diriku. Aku tidak bisa selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Arga berdiri di sana, diam, tidak berkata apa-apa. Aku bisa melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu dia tidak mengerti. Dia tidak ingin menerima kenyataan ini. Tetapi aku juga tahu, ini adalah jalan yang harus aku pilih. Aku menunduk, menahan tangis yang semakin sulit dikendalikan. Aku tidak bisa bersamamu, Arga. Aku harus pergi. Aku harus memberi jarak untuk diriku sendiri, untuk kita. Arga akhirnya bergerak. Langkahnya lambat, seakan setiap langkahnya memisahkan dirinya lebih jauh dariku. Dia mengulurkan tangan seolah ingin meraihku, tetapi aku mundur. Aku menahan napas, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. Aku tidak akan pernah bisa merelakan kamu, Rania, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi jika itu yang kamu inginkan, aku akan pergi. Dengan itu, Arga berbalik dan meninggalkan rumah ini. Aku berdiri di sana, hanya mampu menatap punggungnya yang semakin jauh. Setiap langkahnya terasa seperti pisau yang mengiris hatiku lebih dalam. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa melanjutkan hidup tanpanya. Tetapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Setiap tetes air mata yang jatuh adalah bagian dari diriku yang hilang. Mungkin ini adalah keputusan yang benar, tetapi hati ini tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku harus melepaskan Arga. Aku hanya berharap bahwa suatu hari nanti, kami bisa kembali bersama, dalam keadaan yang lebih baik. Tetapi untuk sekarang, aku harus menerima perpisahan ini, meskipun itu terasa sangat menyakitkan. Setelah kepergian Arga, hari-hariku terasa begitu sepi. Setiap sudut rumah ini seolah mengingatkanku pada setiap kenangan yang pernah kami buat bersama. Aku tak tahu harus mulai dari mana untuk membenahi hidupku yang sudah begitu terpecah. Arga telah meninggalkan luka yang mendalam, dan meskipun aku tahu keputusan ini untuk kebaikanku, hatiku tak bisa begitu saja menerima kenyataan itu. Aku mencoba untuk mengisi hari-hariku dengan rutinitas yang biasa, pergi bekerja, berinteraksi dengan teman-teman, tetapi semuanya terasa hampa. Aku seringkali terperangkap dalam bayangan Arga, dalam setiap senyuman dan tatapan matanya yang penuh misteri. Aku berusaha untuk melupakan, tapi kenangan itu terus menghantui. Terlebih ketika malam datang, saat kesunyian memenuhi ruang, aku merasa seolah ada bagian dari diriku yang hilang. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Rania yang kuat, Rania yang pernah berjuang untuk cinta, tetapi sekarang hanya terlihat seperti bayangan diri yang lelah. Aku merindukan Arga, tetapi aku juga tahu bahwa aku harus lebih kuat. Aku tak bisa terus-menerus terperangkap dalam hubungan yang membawa lebih banyak luka daripada kebahagiaan. Namun, meskipun hatiku terluka, ada secercah harapan yang mulai muncul. Aku mulai melihat hidupku dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, untuk menemukan diriku yang sebenarnya, untuk hidup dengan damai, tanpa bayang-bayang ketakutan dan kebingungan. Suatu hari, saat aku sedang berjalan sendirian di taman, aku bertemu dengan seseorang yang tak kukenal. Seorang pria yang tampak ramah dengan senyum yang hangat. Kami berbincang sebentar tentang kehidupan, tentang dunia yang penuh dengan kejutan. Obrolan kami begitu sederhana,
Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara. Ada kedamaian dalam suaranya, sesuatu yang membuatku merasa sedikit lebih ringan. "Rania, terkadang hidup itu seperti sungai," kata pria itu sambil tersenyum. "Kita tidak bisa menahan arusnya, kita hanya bisa mengikuti alirannya." Kata-kata itu menyentuh hatiku. Terkadang aku merasa seperti melawan arus hidupku, tetapi pria ini mengingatkanku bahwa aku tidak perlu selalu berjuang melawan semua yang terjadi. Kadang, yang perlu aku lakukan hanyalah menerima dan membiarkan waktu menyembuhkan luka-luka itu. Hari-hari berikutnya aku mulai lebih terbuka, mulai mengenal diriku sendiri dengan lebih dalam. Aku mulai menikmati waktu untuk diri sendiri, membaca buku yang telah lama terabaikan, berjalan tanpa tujuan di jalanan yang sepi, dan belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Mungkin inilah yang aku butuhkan, waktu untuk menyembuhkan diriku, untuk merawat hatiku yang terluka. Arga tetap ada di pikiranku, dan meskipun aku tahu perpisahan kami mungkin sudah final, aku belajar untuk tidak membenci keputusan itu. Aku masih mencintainya, tetapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku sadar, jika aku terus terjebak dalam kenangan, aku tidak akan pernah bisa melangkah maju. Suatu malam, aku duduk di balkon, menikmati angin malam yang sejuk. Pikiranku melayang, dan aku merasa ada kedamaian yang mulai mengisi hatiku. Aku tahu jalan hidupku masih panjang, dan meskipun perpisahan itu menyakitkan, aku percaya bahwa di balik segala kesulitan, ada kesempatan baru yang menantiku. Tiba-tiba, aku menerima pesan singkat. Pesan itu dari Arga. Tanganku gemetar saat membuka pesan itu. "Rania, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu, dan aku menyesal jika aku telah menyakiti hatimu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku ingin kamu bahagia, bahkan jika itu bukan bersamaku." Aku terdiam, membaca pesan itu berulang kali. Ada rasa yang campur aduk di hatiku. Air mata tiba-tiba mengalir tanpa bisa dihentikan. Aku merasa lega, tetapi juga sedih. Mungkin inilah saatnya aku melepaskan semuanya. Mungkin, cinta itu tidak selalu berakhir dengan bahagia, tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa terus maju. Aku menatap langit malam yang penuh bintang, merasa sedikit lebih ringan. Arga akan selalu menjadi bagian dari hidupku, tetapi kini aku tahu, aku bisa berdiri sendiri, mencari kedamaian di dalam diri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa siap untuk memulai perjalanan baru, tanpa beban, tanpa rasa takut. Aku siap melangkah maju. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan semakin lama aku merasa semakin kuat. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, aku merasa lebih dekat dengan diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang cinta dan patah hati, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan yang tak terduga. Arga masih ada dalam kenangan, namun aku tidak lagi merasa terjebak dalam masa lalu. Aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua cerita berakhir dengan bahagia. Kadang-kadang, kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai untuk memberi ruang bagi diri kita berkembang. Dan itu adalah hal yang harus aku pelajari. Pada suatu pagi yang cerah, aku duduk di kafe kecil yang terletak di sudut jalan. Aku memesan secangkir kopi hangat, menikmati kesunyian dan ketenangan. Aku melihat sekeliling, melihat orang-orang yang sibuk dengan hidup mereka, dan aku merasa bahwa hidupku juga akan terus berjalan meskipun aku telah melalui begitu banyak hal. Hidup ini tak pernah menunggu siapapun, dan aku harus bergerak maju. Saat sedang menikmati kopiku, aku tiba-tiba mendapat pesan lagi. Kali ini bukan dari Arga, tetapi dari seorang teman lama, Damar.
Damar adalah teman masa kecilku yang telah lama hilang kontak. Kami pernah dekat, tapi setelah beberapa kejadian, kami kehilangan jejak satu sama lain. Namun, kini dia menghubungiku lagi. Rania, aku tahu kita sudah lama tidak berbicara, tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu peduli padamu. Jika kamu butuh teman, aku di sini. Pesan itu menghangatkan hati. Aku membalasnya dengan sebuah senyuman, merasa bahwa mungkin inilah kesempatan untuk membangun kembali hubungan yang pernah hilang. Kami mulai berbicara lebih sering, berbagi cerita, dan tertawa bersama seperti dulu. Ada kenyamanan yang kurasakan setiap kali kami berbincang. Damar memberikan sesuatu yang sangat kubutuhkan, sebuah bentuk dukungan yang tidak terduga, dan aku merasa senang bisa kembali terhubung dengannya. Seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin kuat, dan aku menyadari bahwa perpisahan dengan Arga bukanlah akhir dari segala hal. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik. Aku mulai mengenal diriku lebih dalam, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dan belajar mencintai diri sendiri. Namun, perasaan terhadap Damar mulai tumbuh dengan cara yang berbeda. Aku tak tahu pasti apakah itu hanya perasaan senang bertemu teman lama, atau ada sesuatu yang lebih dalam. Tetapi aku tahu satu hal, aku sudah siap untuk membuka hati lagi. Tidak untuk menggantikan Arga, tetapi untuk memberikan kesempatan pada diriku sendiri untuk mencintai lagi, tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu. Hari demi hari, Damar dan aku semakin dekat. Kami berbagi lebih banyak momen, dan aku mulai merasa nyaman dengan kedekatan ini. Kami tidak terburu-buru, kami hanya menikmati setiap langkah yang kami ambil bersama. Damar bukanlah Arga, dan aku tidak mengharapkan dia menjadi pengganti. Dia adalah Damar, dengan segala keunikan dan kehangatannya, dan aku belajar untuk menikmati setiap kebersamaan yang kami miliki. Pada suatu malam, saat kami berjalan di bawah langit penuh bintang, Damar berhenti sejenak dan menatapku dengan mata yang penuh arti. Aku merasakan ketegangan di udara, sesuatu yang tak terucapkan. Damar akhirnya membuka mulut. Rania, aku tidak ingin membuatmu merasa terburu-buru atau membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kau siap. Kata-katanya membuat hatiku berdegup kencang. Aku tidak menjawab segera, tetapi aku tahu jawabanku sudah ada dalam hatiku. Aku siap untuk melangkah maju, untuk memberikan kesempatan pada diriku sendiri untuk bahagia lagi, tanpa menginginkan kesempurnaan, tetapi hanya kejujuran dan kedamaian. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya dengan lembut. Aku siap, Damar. Aku siap untuk melangkah maju. Dan begitu, perjalanan baru dimulai. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi yang aku tahu adalah aku tidak lagi takut menghadapi apapun. Aku telah belajar untuk menerima semua bagian dari diriku, baik yang cerah maupun yang kelam. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain, tetapi dari dalam diriku sendiri. Arga akan selalu menjadi bagian dari masa laluku, tetapi aku juga tahu bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan baru. Aku tidak akan pernah berhenti berkembang, dan aku tidak akan pernah menyerah pada kebahagiaan yang pantas aku miliki. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, aku merasa damai. Aku merasa bebas. Sebuah babak baru dalam hidupku telah dimulai, dan aku siap untuk menjalani setiap momennya dengan hati yang terbuka dan penuh harapan. Tama.